Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hukuman koruptor yang tidak sesuai. Oke, mari kita kalau kami itu dari kelompok 3. Ya, mari kita mulai. Jadi yang pertama kami akan bahas kasus korupsi. Yang pertama ada Setia Novanto, kasus korupsinya itu proyek EKTP dengan nilai korupsinya 2,3 triliun, divonis 15 tahun penjara. Yang kedua ada Joko Chandra, kasus korupsinya pengadaan helikopter, nilai korupsinya 546 miliar, divonis cuma 2 tahun penjara. Yang ketiga ada Nunun Nurbaiti, kasus korupsi itu suap cek traveler DPR, nilai korupsinya 24,6 miliar, divonis 2,5 tahun penjara. Yang keempat ada Muhammad Nazarudin, kasus korupsinya proyek Wisma Atlet SEA Games, nilai korupsinya 161 miliar, divonis 4 tahun 10 bulan penjara. Yang kelima ada Ratu Atut Chosia, kasus suap proyek Pemprov Banten, nilai korupsinya 100 miliar, vonisnya 5 tahun penjara. Yang terakhir ada Angelina Sondah, korupsinya proyek Hambalang, nilai korupsinya 84 miliar, divonis 12 tahun penjara. Masalahnya itu yang pertama ada hukuman yang tidak memberikan efek jerak pada para koruptor. Yang kedua ada banyaknya celah dalam hukuman koruptor. Yang terakhir ada besarnya uang korupsi yang tidak dikembalikan. Oke, di sini aku bakal bahas penyebab-penyebab tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada sistem pengawasan yang lemah. Ada sekitar 72% kasus korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan internal dari KPK tahun 2022. Contoh kasusnya yaitu kasus korupsi dari COVID-19 yang merugikan negara sampai 32 miliar. Dan ya itu tadi. Yang kedua ada budaya patronase dan nepotisme. Ada sekitar 65% kasus korupsi melibatkan jaringan keluarga atau kelompok. Informasi dari ICW 2021. Contoh kasusnya yaitu kasus Ratu Atut Chosia yang melibatkan 23 anggota keluarganya. Next. Yang ketiga ada rendahnya integritas pejabat. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 skor 34/100. Contoh kasusnya itu 45 kepala daerah tersangka korupsi periode tahun 2019 sampai 2023. Yang keempat ada kompleksitas birokrasi. Indonesia peringkat 73 dalam kemudahan berusaha dari World Bank 2020. Contoh kasusnya yaitu kasus suap perizinan Kementerian Kelautan. Yang kelima ada politik transaksional. 1,2 triliun dana kampanye tidak jelas pertanggungjawabannya. Contoh kasusnya yaitu kasus suap proyek di Kementerian Sosial. Yang keenam ada lemahnya sanksi hukum. Hanya 23% uang korupsi yang berhasil dikembalikan. Contohnya yaitu vonis ringan untuk koruptor kelas kakap. Yang terakhir yaitu mentalitas cari uang. Survei LSI menunjukkan bahwa 68% masyarakat Indonesia menganggap korupsi budaya. Contohnya yaitu praktek uang pelicin di pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menampilkan pendapat Bapak Presiden kita tentang korupsi, tentang hukuman koruptor.
adalah perihal hukuman mati untuk kasus koruptor. Sebenarnya pada undang-undang tersendiri, hukuman mati itu terjadi akibat ketika seorang pejabat itu melakukan korupsi pada keadaan tertentu. Dan sebenarnya untuk undang-undang hukumannya itu minimal itu 44 tahun penjara dan maksimal itu 20 tahun penjara. Namun yang dibahas di video sebelumnya adalah para wartawan menanyakan kenapa tidak hukuman mati. Presiden kita menjawab mungkin ada 1% bahwa dia itu tidak bersalah. Namun menurut saya untuk keadaan yang sekarang, menurut saya lebih memilih hukuman mati. Walaupun 1% itu terjadi, namanya juga 1%, itu sangat kecil terjadi. Dan tindakan ini tidak seperti tindakan pembunuhan yang rancu, namun ini adalah tindak korupsi yang sangat jelas barang buktinya. Dan untuk mungkin dia menjadi tumbal itu sangatlah kecil. Oke, kita selanjutnya akan membahas kebijakan alternatif yang kelompok kami buat. Yang pertama itu adalah pengembalian aset sebesar kerugian. Selanjutnya ada pembatasan 2 generasi keturunannya untuk menjabat. Selanjutnya ada jika kerugian negara menjabat, dan selanjutnya jika kerugian negara tidak dapat dikembalikan dalam waktu tertentu, maka barulah setelah itu dia akan dijatuhkan hukuman mati. Dia ini akan diberikan waktu setelah dia di penjara untuk mengembalikan kerugian negara. Selanjutnya jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka barulah dia akan dihukum mati. Menurut saya hukuman mati ini harus diterapkan karena untuk negara kita sendiri itu sangat tidak efisien kalau tidak dihukum seperti ini, soalnya tidak akan membuat jerah. Selanjutnya ada yang dimiskinkan dari pihak koruptor, laki atau perempuan, namun kecuali dari pihak pasangan yang telah ada sebelum menjabat. Jadi misalnya istri atau suaminya memiliki aset sebelum dia menjabat, maka itu tidak akan disita. Oke. Selanjutnya, di sini dimintakan kebijakan alternatif yang paling relevan dan efektif. Kami memilih ini, pengembalian aset sebesar kerugian yang tadi saya jelaskan. Kenapa? Karena ini ditanya relevan. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya untuk hukuman mati itu sangat tidak bisa dilakukan karena ada beberapa kontroversi. Jadi yang dapat kami pilih adalah pengembalian aset sebesar kerugian, lalu dipenjara, lalu diberikan waktu untuk melunasi kerugian. Namun jika tidak, maka akan dijatuhkan hukuman mati. Ini pun juga seperti halnya kata Pak Prabowo, bahwa ketika hukuman mati itu pasti akan ada yang diundur-undur hingga pada akhirnya juga tidak akan dihukum mati. Itulah peraturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa kerja kelompok kami yang berupa poster. Jadi di sini poster kami dengan berjudul Mari Berantas Korupsi. Di dalam poster tersebut kita memaparkan beberapa penyebab yang diinginkan serta solusi serta keuntungannya. Di mana penyebabnya itu adalah sistem pengawasan yang lemahnya sanksi hukum, mentalitas dari gabungan politik nasional. Yang diinginkan dari kami sebagai kelompok untuk Indonesia itu takut koruptor dan pengurangan korupsi. Lalu solusi yang bisa kami tawarkan ialah penyitaan aset, kompensasi kepada negara, serta keuntungan dari adalah kerugian negara yang bisa ditutupi dan keadilan untuk masyarakat. Ini adalah contoh-contoh pathway yang bisa kita pilih kalau kita mau jadi koruptor ya. Kita memilih pilihan yang ekstrim, yes atau tidak. Jika yes, maka negara dapat berubah. Jika tidak, maka negara tidak terjadi berubah. Nah, lanjut kepada jalan yang jika
Jika kita memiliki kebijakan yang ekstrim serta diterapkan, maka menjadi negara adil dan sejahtera. Jika kita diterapkan, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Next. Oke, jadi begitulah ya. Walaupun kita memilih kebijakan-kebijakan yang ekstrim, namun jika di suatu negara hanya diterapkan, hanya diumbarkan saja bahwa kita akan memiliki kebijakan ekstrim, namun tidak diterapkan, ya itu sama saja ya. Tuh. Sama-sama aja, kayak sama aja gitu ya. Menurut saya, jika Indonesia membilang bahwa 2045 Indonesia akan menjadi emas, maka negara lain akan menjadi berlian ya. Sama aja. Maksudnya emas itu, saya mengerti Indonesia akan maju, namun jika tidak diterapkan, maka tidak akan ada yang berubah. Oke, terima kasih. Pesan-pesan yang bisa kalian dapatkan dari presentasi kami hari ini adalah yang pertama, bahwasanya banyak kasus korupsi yang terjadi namun mendapatkan hukuman yang tidak setimpal. Lalu selanjutnya adalah masalahnya kenapa? Karena Indonesia sudah terkenal dengan budaya tilap-tilap, seperti ingin membayar tilang karena ingin cepat selesai. Lalu ada juga pendapat dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, tentang mengenai hukuman yang berlaku untuk koruptor di Indonesia. Lalu ada solusi yang bisa kita tawarkan beberapa. Yang pertama ialah penyitaan aset seharga besar korupsi yang diberikan. Sekian, terima kasih. Jadi kami akhiri untuk presentasi kelompok kami kali ini. Maafkan jika banyak kesalahan, ya karena kata orang kesempurnaan itu hanya di Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.